Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita masuk ke video kedua, di mana sebelumnya kita sudah menginstal Android Studio. Di sini pada video ini kita nanti akan mencoba untuk membuat sebuah aplikasi pertama kita, sebuah project baru. Tentunya di sini ya teman-teman, ketika kita ingin membuat sebuah project baru untuk pertama kalinya, kita harus mempunyai koneksi internet terlebih dahulu. Karena apa? Ketika kita membuat sebuah project baru tersebut nantinya membutuhkan sebuah komponen, yaitu Gradle, yang mana Gradle itu akan di-download secara otomatis oleh Android Studio sendiri. Nah, ketika kita tidak mempunyai koneksi internet, maka apa yang akan terjadi? Ya, error lah yang akan terjadi. Jadi ketika pertama kali ingin membuat project, pastikan terlebih dahulu untuk adanya koneksi ya. Baik, jadi kita klik new project. Nah, di sini teman-teman bisa memilih template dari activity yang akan dibuat nanti. Ada seperti ini, login activity atau Google Map activity atau basic ataupun empty. Nah, rata-rata kita di sini akan menggunakan empty saja sebagai awalan. Nah, name di sini yaitu nama aplikasi kita. Misal kita beri nama saja aplikasi pertama. Nah, untuk package name ini kita biarkan saja. Untuk save location silahkan teman-teman ubah lokasinya di mana untuk menyimpannya. Saya sarankan untuk lokasinya itu masih tetap di C ya. Nah, untuk bahasanya kita di sini pilih Kotlin saja ya. Nah, untuk minimal SDK ini kita yaitu memilihkan SDK berapa sih minimal untuk aplikasi kita ini tersebut. Nah, SDK yang berbeda-beda ini nanti tentunya akan berpengaruh kepada device yang mendukung untuk aplikasi kita tentunya. Nah, kita di sini pilih yang tengah-tengah saja, yaitu ini KitKat API 19. Nah, setelah itu kita finish. Nah, ketika untuk pertama kali untuk membuat project biasanya akan memakan waktu cukup lama teman-teman, karena di sini harus membutuhkan download Gradle, habis itu terus mengindexing lalu dan seterusnya. Maka kita tunggu saja untuk prosesnya. Ya, ini dia sudah selesai teman-teman untuk proses download Gradle-nya. Kita minimize saja di sini. Nah, untuk pertama kali mungkin yang belum tahu, di Android Studio ini tampilannya cukup banyak ya, dimana di sini yaitu ada menu bar. Seperti pada aplikasi lain, menu bar itu merupakan bagian antarmuka atau interface ya pengguna, atau antarmuka atau interface pengguna ya, yang berisi perintah-perintah dan opsi yang dapat dipilih untuk mengeksekusi suatu perintah. Nah, di sini ada tempatnya untuk menu bar. Nah, untuk yang di sini yaitu adalah toolbar. Dengan toolbar ini kita bisa mempercepat perintah pada suatu aplikasi. Misalnya nih, ini untuk merunning aplikasinya. Nah, ini untuk komponen AVD Manager, dan ini untuk SDK Manager dan lain-lainnya. Dan yang ini adalah struktur projectnya. Jadi disinilah tempat file-file dari project kita, entah itu file Kotlin ataupun itu XML ataupun itu yang build Gradle atau yang lainnya. Jadi jika nanti kita ingin mencari codingan kita untuk mengisi interface dari aplikasi kita,
bisa kita cari di sini. Nah, ini di res, lalu di layout, di activity XML ini. Ya, itulah kurang lebih gambaran yang paling umum mengenai interface dari Android Studio. Kita langsung saja masuk ke inti pembahasannya, yaitu kita akan mencoba untuk membuat aplikasi pertama kita, dimana kita nanti akan mencoba running aplikasinya. Untuk tampilannya di sini hanya ada sebuah teks hello world ya, jadi tidak ada yang lainnya, hanya teks saja. Namun tak apa, kita langsung saja untuk merunning aplikasinya. Tentunya teman-teman, untuk merunning aplikasi tersebut kita harus mempunyai yang namanya Android Virtual Device, yang mana virtual device ini digunakan untuk merunning aplikasi kita, atau kita bisa menggunakan HP kita untuk merunning aplikasi tersebut. Nah, di sini karena saya telah membuat beberapa virtual device ya. Untuk membuat virtual device caranya seperti ini, yaitu kita klik yang ini di sini, lalu kita klik AVD Manager, atau kita bisa langsung klik di sini AVD Manager. Nah, ini adalah daftar virtual device yang sudah saya buat. Jikalau belum ada di sini untuk virtual device-nya belum ada, kita bisa membuatnya. Untuk membuat baru, caranya di sini create virtual device. Nah, di sini kita bisa memilih ponsel apa yang akan kita gunakan, seperti itu. Misal nih di sini ada 5,4 inch FWVGA ataupun yang lainnya, tentunya dengan composition yang berbeda-beda ya. Misal nih ada Nexus 4, size-nya 4,7 in, resolusinya sekian, density-nya X HDPI. Kalaupun kita ingin membuat yang baru, misalnya kita bisa mengklik new hardware profile, kita beri nama yang terserah, nama kita misal nih Redmi 2, lalu screen size-nya kita biarkan saja 5 inci. Untuk resolusinya HD, yaitu 1080 pixel kali 1920 pixel. Untuk RAM-nya kita isi saja 1024, yaitu 1 GB. Nah, untuk lain-lainnya silahkan teman-teman explore sendiri ya. Nah, bisa saja kita klik finish. Lalu setelah itu apa? Masih belum selesai ya. Setelah itu kita pilih itunya, device hardware-nya, lalu kita klik next. Nah, di sini nih, yaitu mengenai jenis Android kita. Nah, jika kita ingin menggunakan Marshmallow, ya kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Karena di sini sudah saya download ya teman-teman. Untuk sebelumnya saya sudah mendownloadnya, yaitu untuk versi Android Air atau Pie atau Nugget atau yang Lollipop atau yang lainnya, teman-teman bisa mendownloadnya sendiri. Setelah mengklik download, teman-teman bisa mengikuti saja alurnya. Cukup mudah kok, hanya klik next, next, dan next saja. Nah, jika tadi itu kita ingin memberinya dengan Android Pie gitu ya, Android 9, yaitu kita klik next saja setelah kita pilih. Nah, ini untuk namanya kita hapus saja yang untuk API 28, tinggal Redmi 2 saja. Lalu setelah itu kita klik finish. Nah, ini dia Redmi 2. Kita close ya. Nah, di sini kita pilih Redmi 2. Lalu setelah ini apa? Setelah ini langsung saja kita running aplikasinya. Kita klik di sini ya teman-teman untuk run app. Tentunya kita pilih yang Redmi 2 dulu.
Kita biarkan aplikasinya melaunching sendiri. Nah, ini dia, persis seperti di preview di Android Studio-nya, ada teks Hello World di tengah-tengah. Di sini juga ada Hello World di tengah. Nah, hanya seperti itu ya teman-teman untuk running aplikasinya. Kita close saja. Cukup sesimpel itu teman-teman untuk merunning aplikasi kita di virtual device. Kita bisa merunningnya aplikasi kita di Android kita tentunya. Namun akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, sekiranya cukup itu saja teman-teman untuk pembahasan kali ini, yaitu hanya sampai pada merunning aplikasi kita pada virtual device. Terima kasih bagi yang telah menonton. Mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini. Insya Allah di video kedepannya, untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya untuk menginstal di aplikasi tersebut. Kita merunningnya itu di HP kita sendiri gitu, melalui USB. Nah, tentunya kita akan bahas di video selanjutnya. Silahkan teman-teman subscribe channel ini untuk mengikuti video-video kami yang lain. Jangan lupa klik tombol like apabila kalian suka dengan video ini, dan support kami terus dengan cara komentar dan like, dan silahkan share video ini ke teman-teman yang lainnya apabila video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.